Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa melanjutkan lagi belajar kita di mesin puput. Kali ini kita akan membahas tentang proses yang ada di mesin puput dan materi ini bersumber dari BSI Teknik Permesinan SMK Widarto pada tahun 2008. Insya Allah akan Bapak berikan link download untuk PDF-nya maupun PowerPoint yang kita bahas pada saat ini. Secara umum, proses yang ada di mesin puput itu ada tiga. Yang pertama itu adalah puput rata, seperti ini, mendekat ataupun menjauhi dari spindle. Kemudian, puput permukaan atau dikatakan sebagai facing, dan puput tirus. Di samping dia mendekat ke arah spindle, tapi dia bergerak menjauhi titik center ataupun bergerak mendekati titik center. Jadi ada dua gerakan searah X dan searah Y. Parameter utama yang bisa diatur oleh seorang operator itu adalah kecepatan putarnya, kecepatan putar dari spindle, kemudian gerak makan atau feed, dan kedalaman potong atau depth of cut. Jadi istilah-istilah ini, speed, feed, depth of cut, itu mempunyai pengertian kecepatan putar spindle, gerak pemakanan, dan kedalaman potong. Faktor lain seperti bahan benda kerja dan jenis bahan sebenarnya juga memiliki pengaruh yang cukup besar, tetapi tiga parameter di atas, tiga parameter ini, itu adalah hal yang bisa diatur oleh operator secara langsung pada mesin puput. Kecepatan putar, simbolnya N atau speed, selalu dihubungkan dengan sumbu utama atau spindle dan benda kerja. Kecepatan putar dinotasikan sebagai putaran per menit atau rotation per minute (RPM). Akan tetapi yang diutamakan dalam proses puput adalah kecepatan potong atau cutting speed. Simbolnya V. Ada juga yang menyimbolkan sebagai CS, cutting speed. Atau kecepatan benda kerja dilalui oleh pahat per keliling benda kerja. Jadi sebagai contoh, kita bayangkan benda kerjanya ini dipuput, begini, maka akan terkelupas ketemu dalam satu titik, panjangnya ini merupakan keliling. Oke. Dengan demikian, kecepatan potong ditentukan oleh diameter dari benda kerja. Selain kecepatan potong ditentukan oleh diameter benda kerja, faktor bahan benda kerja dan pahat akan sangat menentukan harga dari kecepatan potong. Pada dasarnya, pada waktu proses puput, kecepatan potong ditentukan berdasarkan bahan benda kerja dan pahatnya. Harga kecepatan potong sudah tertentu. Ada tabel tersendiri, namun secara umum untuk mild steel dengan pahat dari HSS, kecepatan potongnya antara 20 sampai 30 meter per menit. Untuk menghitungnya, kecepatan potongnya itu adalah Pi dN per 1000, di mana Pi itu adalah konstanta 3,14 atau 22 per 7 dikalikan dengan diameter dikalikan dengan putaran benda kerja dibagi dengan 1000. 1000 ini adalah faktor untuk mengganti milimeter dan meter. Sehingga nanti hasilnya adalah meter per menit. Bagaimana kalau mencari putaran? Tinggal pembagi ini dikalikan ke arah sana, dikalikan dengan V. V kali 1000 dibagi dengan Pi D. Itu akan ketemu N. Gerak makan atau feed adalah jarak yang ditempuh oleh pahat setiap benda kerja berputar satu kali, sehingga satuan F adalah milimeter per putaran. Gerak makan ditentukan berdasarkan kekuatan mesin, material benda kerja, material pahat, bentuk pahat, dan terutama kehalusan permukaan yang diinginkan. Gerak makan biasanya ditentukan dalam hubungannya dengan kedalaman potong. A ini ya, disimbolkan A. Gerak makan tersebut berharga sekitar sepertiga sampai dengan 1/20 A. Atau sesuai dengan kehalusan permukaan yang diinginkan. Jadi, F-nya itu ini, ya. Kemudian A-nya itu adalah kedalaman potong, kedalaman tusuk.
atau dikenal dengan depth of cut dalam bahasa Inggris, yaitu tebal bagian benda kerja yang dibuang dari benda kerja atau jarak antara permukaan yang dipotong terhadap permukaan yang belum terpotong. Ketika pahat memotong sedalam A, maka diameter benda kerja akan berkurang 2 kali A. Karena bagian permukaan benda kerja yang dipotong ada di dua sisi akibat dari benda kerja yang berputar. Jadi, misalnya ini tusuknya itu adalah 1 mm, maka benda kerja akan berkurang 2 mm karena 2 kali A. Ketika benda kerja itu berputar, otomatis dipotong dari sisi kiri, kanan, atau depan belakangnya. Beberapa proses permesinan yang mungkin dilakukan dengan mesin puput, sebagaimana kita lihat di sini, pingulan, chamfer, alur, ulir, boring atau perlobangan ketika kita hendak memperbesar lubang, atau pembuatan lubang atau dibor, drilling, dan pembuatan kartel atau knurling. Istilah-istilah ini perlu kita pahami karena ini akan sering kita bicarakan. Oke, demikian materi yang Bapak berikan pada saat ini. Kita akan lanjutkan pada materi yang berikutnya. Dipahami istilah-istilah ini, internal turning, drilling, boring, thread cutting, grooving, parting off, dan seterusnya. Karena ini, istilah-istilah ini juga akan kita temukan di pemrograman CNC. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita senantiasa semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.